Teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan kembali memberitahu bagaimana cara memesan tiket kereta api, dalam hal ini kereta api lokal ya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan punya aplikasi ini, Akses by KAI ya, kita klik aja. Nah, pertama-tama teman-teman pastikan sudah download aplikasi yang namanya Akses by KAI. Nah, seperti ini, Akses by KAI. Disclaimer lagi ya, jadi video ini harus login dulu ya. Nanti saya login dulu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Jadi tadi saya harus login dulu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun juga harus buat akun dulu ya di aplikasi ini. Nah, karena kebetulan saya sudah punya akun, jadi tinggal login aja atau tinggal masuk aja. Nah, tadi saya lanjutkan disclaimer dulu ya. Jadi video ini adalah dibuat untuk memberitahu teman-teman bagaimana cara memesan tiket KA lokal ya, seperti itu. Jadi bukan antar kota. Kan kalau di kereta api Indonesia itu ada dua jenis ya, antar kota dan lokal. Kemudian jadi pertanyaan, apa bedanya? Bedanya kalau antar kota dari segi jarak tentunya lebih jauh ya, melayani relasi seperti Jakarta Bandung, Jakarta Jogja, Jakarta Semarang, Jakarta Surabaya dan sebagainya. Nah, kalau KA lokal itu identiknya lebih ke rute-rute yang pendek ya. Mungkin di bawah 100 km mungkin ya. Atau sekitar segituan lah. Kayak rute-rute misalnya Cikarang ke Purwakarta itu ada namanya KA lokal Walahar Express. Kemudian dari Padalarang ke ini di Bandung ya. Dari Padalarang ke Cicalengka kalau nggak salah. Itu juga rute pendek, hanya di sekitaran Bandung aja, makanya itu disebutnya KA lokal Bandung Raya ya, seperti itu. Jadi intinya KA lokal layanan kereta api Indonesia yang melayani rute-rute pendek teman-teman, yang biasanya hanya di beberapa kota aja ya. Jadi bukan melayani yang antar provinsi seperti itu, kayak dari Jakarta ke Jawa Timur misalnya, Jakarta ke Jawa Tengah misalnya, seperti itu. Nah, kalau yang jauh-jauh seperti itu antar kota teman-teman. Kalau yang rute-rute pendek itu KA lokal. Namun KA lokal juga nggak di semua kota ada ya, atau nggak di semua daerah ada. Misalnya di Jakarta mungkin lebih ke Cikarang, Purwakarta, itu ada KA lokal. Kemudian dari Padalarang Bandung ke Cicalengka Bandung itu juga ada KA lokal. Kemudian di Jawa Tengah kayaknya ada di Jogja deh, rute Solo Jogja itu kalau nggak salah ada sampai ke Kutoarjo, cuma namanya apa ya, Pramex apa ya, saya lupa. Intinya di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur juga ada, namanya KA Penataran ya kalau nggak salah. Itu KA lokal yang melayani rute-rute di sekitaran Jawa Timur aja, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke konteks utamanya, yakni cara pesan tiket KA lokal. Di sini kalau teman-teman lihat di aplikasinya, ini ada beberapa fitur ya. Di antaranya ada antar kota, ada lokal, komuter lain, LRT, bandara, bahkan juga melayani pemesanan tiket Wush, kereta cepat. Nah, kita fokus di sini, kita pilih yang KA lokal teman-teman, kita klik. Nah, di sini ada tampilan menu dengan nama kereta lokal. Keberangkatan dari tujuan kemana. Kemudian di tanggal keberangkatan, jumlah penumpang yang ingin dipesan, seperti itu. Ini contoh aja ya teman-teman. Pertama-tama teman pilih keberangkatan awal teman-teman dari mana. Nah, ini dari Cikarang ya, ini contoh untuk KA lokal. Misalnya teman-teman dari Cikarang ingin menuju ke Purwakarta, kemudian pilih tujuannya ke, nah ini ada Purwakarta ya pilihannya. Teman-teman klik dari Cikarang menuju ke Purwakarta, ini contohnya. Kemudian tanggal keberangkatan anggap saja tanggal 31 misalnya ya. 31 Maret, ini pas lebaran ini. Kita simpan. Kemudian penumpangnya satu aja ya, ini anggap aja satu. Kita pribadi yang pesan. Kemudian kita klik yang ini, cari tiket KA lokal. Ketika kita klik nanti akan muncul nih teman-teman, kumpulan list-list nama keretanya.
Emang cuma satu doang sih, namanya komuter lain Walahar. Kalau dulu namanya KA Lokal Walahar Express ya. Kalau sekarang namanya berubah jadi komuter lain Walahar. Padahal keretanya masih pakai kereta pembangkit ya, bukan kereta listrik tapi sudah memakai nama komuter lain. Nah ini namanya sama semua ya, komuter lain Walahar karena emang ada satu kereta aja sebenarnya. Nah, ini ada beberapa keberangkatan dari yang paling pagi sampai yang paling malam ada juga nih. Jam setengah 7 malam tuh ada. Ini contoh aja, coba kita pilih yang paling pagi ya, pukul 6. Teman-teman klik. Nah, ketika teman-teman klik nanti akan diarahkan ke menu seperti ini. Ada rutenya dari Cikarang ke Purwakarta. Kemudian di sini ada detail pemesanan, teman-teman. Di sini berisi tentang nama, kemudian ada juga email dan nomor WA teman-teman ya, seperti itu. Ini kalau teman-teman udah daftar akunnya, nanti secara otomatis detail pemesanan ini akan tertera nama teman-teman, email teman-teman, dan juga nomor WA teman-teman seperti itu. Nah, kemudian teman-teman scroll lagi ke bawah, ada tulisan tambahkan sebagai penumpang. Teman-teman klik bagian itu sampai berwarna biru ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah klik bagian tambahkan sebagai penumpang ya sampai berwarna biru seperti itu. Kemudian nanti secara otomatis di detail penumpang akan tertera nama teman-teman beserta nick nomor induk kependudukan teman-teman. Karena pada saat nanti daftar akun kalau nggak salah juga masukin nomor KTP ya. Jadi nanti ketika teman-teman klik tambahkan sebagai penumpang, secara otomatis nama teman-teman dan nomor induk kependudukan akan muncul seperti itu. Kemudian teman-teman klik lanjutkan pada bagian bawah ini ya, seperti itu. Nah, pada menu selanjutnya akan tertera seperti ini teman-teman. Konfirmasi lagi tentang jadwal keberangkatannya, stasiun awal sampai stasiun tujuan, nama kereta, kelasnya ekonomi, kemudian penumpangnya teman-teman seperti ini. Ini ada tulisan tidak mendapatkan kursi ya. Jadi memang ada beberapa kereta lokal yang mungkin sudah penuh dipesan jadi tidak mendapatkan kursi ya. Tapi kita tetap bisa pesan. Jadi palingan ketika nanti di perjalanan kita tidak duduk di kursi melainkan berdiri ya teman-teman seperti itu. Kemudian kita klik lanjutkan lagi teman-teman. Nah, di sini harganya tertera. Di sini tidak ada layanan pesan makanan ya. Kalau di KA Lokal itu bedanya. Kalau di KA antar kota ada layanan untuk pesan makanan. Kemudian klik lanjutkan. Nah, nanti akan tertera konfirmasi seperti ini lagi. Nama keretanya, kelas ekonomi, stasiun awal dan stasiun tujuan. Kemudian di sini total pembayarannya teman-teman seharga Rp4.000. Jangan lupa untuk checklist bagian ini. Seperti itu, kemudian klik bayar teman-teman. Nah, di sini banyak berbagai metode pembayaran. Kalau teman-teman punya saldo KIP bisa pakai ini. Bisa pakai QRIS juga maupun metode pembayaran lainnya ya teman-teman. Seperti itu. Di sini yang paling simpel sih saya pakai QRIS ya biasanya. Kita klik QRIS. Nah, kemudian klik bayar dengan QRIS ya teman-teman. Nah, akan muncul QRIS seperti ini. Kita unduh saja QRIS-nya. Izinkan dahulu. Oke, sudah ke download ya untuk QRIS-nya. Sesudah ini kita tinggal bayar deh, bebas pakai mobile banking atau mungkin pakai aplikasi Dana, aplikasi GoPay dan sebagainya. Yang penting yang bisa pembayaran QRIS teman-teman. Oke teman-teman, ini lanjutan video sebelumnya. Sekarang saya akan coba membayar ya untuk QRIS tadi yang harganya 4.000 untuk tiket kereta KA Lokal ya. Ini saya pakai aplikasi GoPay, kebetulan saldonya juga ada 4.000-an, jadi bisa dibayarkan. Klik bayar. Kemudian kita pilih bagian gambar. Sebentar, ini agak sulit. Klik bagian gambar. Nah, diarahkan gambar, klik bagian QRIS. Secara otomatis nanti akan tertera
pembayaran yang mengarah ke Akses by KAI seharga 4.000. Tadi tagihan tiketnya 4.000 ya. Kita klik bayar. Masukkan pasportnya, jangan lupa teman-teman. Oke, sudah dimasukkan pasportnya dan pembayaran berhasil. Nah, sudah dibayarkan ya, berhasil ke aplikasi Akses by KAI. Sesudah ini kita cek lagi untuk aplikasi Akses by KAI-nya untuk mengecek tiketnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kembali ke aplikasi Akses by KAI. Tadi saya sudah bayar ya. Sekarang kita cek tiketnya, apakah sudah ada. Oh, kita klik bagian ini saja, tiket saya. Nah, sudah muncul teman-teman. Ini dia tiket saya sudah ada ya dengan kode pemesanan sekian. Ini juga kategori untuk KA lokal ya, ada tulisan lokalnya. Kelas ekonomi, keberangkatan dari Cikarang menuju ke Purwakarta, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman klik aja ini, nanti kita akan dapat barcode-nya juga, teman-teman. Dan sesudah diklik, tampilannya akan seperti ini. Di sini juga ada kode barcode-nya, kode pemesanan. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman scroll ke bawah lagi, tentunya ada identitas penumpang ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Untuk bagaimana cara pesan tiket KA lokal ya. Yang sebenarnya nggak beda jauh dengan pemesanan tiket KA antar kota. Bedanya ya tentu jaraknya tidak sejauh ke antar kota, kemudian layanannya juga tidak ada pemesanan makanan ya kalau di KA lokal ini. Kalau di antar kota nanti ada fitur, kalau nggak salah namanya fitur untuk booking pemesanan makanan ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman scroll ke bawah lagi tadi, nanti teman-teman juga bisa lihat e-boarding pass ya, seperti ini tampilannya. Di sini ada detail nama kereta, stasiun awal keberangkatan dan tujuan. Kemudian detail penumpang, nama teman-teman, dan juga identitas KTP dan sebagainya. Dan ada kode barcode untuk boarding pass nanti ketika tiba di stasiun, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, tampilannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja untuk cara pemesanan tiket KA lokal dengan aplikasi Akses by KAI. Apabila ada yang masih kurang jelas, teman-teman bisa coba tanyakan di kolom komentar dan saya akan menjawabnya satu persatu. Kalau begitu, saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.